Perkenalkan, nama saya Anna Agung Ayu Dwi Artini, NIM 180118081. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Ciri-ciri pajak daerah. Ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat, yang pertama yaitu pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Yang kedua yaitu pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Yang ketiga yaitu pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Yang keempat yaitu pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Fungsi pajak daerah. Fungsi pajak daerah yaitu ada 4, yaitu yang pertama fungsi anggaran. Pajak daerah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah digunakan untuk pendanaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan juga sebagai tabungan pemerintah daerah. Yang kedua yaitu fungsi mengatur. Pemerintah daerah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak daerah. Melalui fungsi ini, dana dari pajak daerah dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintahan dan mengurangi masalah ekonomi. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Pajak daerah yang dananya terus ada membantu pemerintah untuk menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi inflasi. Tetapi untuk dapat memenuhi fungsi ini, pemungutan dan penggunaan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien. Yang keempat yaitu fungsi retribusi pendapatan. Pajak daerah yang ada digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi pemerataan pendapatan agar kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin tidak terlalu menonjol. Pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan pemerataan di setiap daerah karena penyaluran pajak yang baik untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan dari pemungutan pajak daerah. Tujuan dari pemungutan pajak daerah yaitu dilakukan dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dan pajak daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Yang termasuk ke dalam pajak provinsi, yang pertama yaitu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan, baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam. Yang pertama yaitu bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%. Kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%. Kedua yaitu bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%. Yang kedua yaitu ada pajak bea balik nama kendaraan bermotor.
Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang bea balik nama kendaraan bermotor, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Tarif dari BBNKB yaitu penyerahan pertama sebesar 10% dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Khusus kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan yaitu yang pertama penyerahan pertama sebesar 0,75%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%. Dan yang ketiga yaitu ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak PBBKB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif dari PBBKB yaitu sebesar 5% dan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya dapat diubah oleh pemerintah dengan peraturan presiden dalam hal terjadi kenaikan minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan. Yang kedua yaitu diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal harga minyak dunia sebagai mana dimaksud pada poin kedua huruf A sudah kembali normal, peraturan presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan. Yang keempat yaitu pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lainnya. Pajak air tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yaitu dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan yaitu rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut. Yang pertama jenis sumber air, lokasi atau zona pengambilan sumber air, tujuan pengambilan atau pemanfaatan air, volume air yang diambil atau dimanfaatkan, kualitas air, tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air. Penghitungan nilai perolehan air tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dengan cara mengalihkan volume air yang diambil dengan harga dasar air. Penghitungan harga dasar air sebagai mana dimaksud pada ayat 3 dengan cara mengalihkan faktor nilai air dengan harga air baku. Nilai perolehan air tanah dan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 ditetapkan dengan peraturan wali kota. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%. Besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dan terakhir yaitu ada pajak rokok. Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari pajak rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, serutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar pajak rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Subjek pajak dari pajak rokok ini adalah konsumen rokok. Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Kemudian selanjutnya ada pajak kabupaten atau kota. Yang pertama yaitu ada pajak hotel. Pajak hotel merupakan dana atau iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah atau ruang kamarnya lebih dari 10.
Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Yang kedua yaitu ada pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran. Ketiga ada pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan adalah 0% sampai 35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati. Yang keempat ada pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun ada pengecualian pungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. Yang kelima yaitu ada pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun di sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda tergantung dari penggunaannya. Berikut ini tarif pajak penerangan jalan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tarif pajak penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3%. Yang kedua yaitu tarif pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%. Yang ketiga yaitu penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%. Kemudian yang keenam ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lainnya. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu yang pertama tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%. Yang kedua tarif untuk batuan sebesar 20%. Yang ketujuh yaitu pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha atau penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%. Yang kedelapan yaitu ada pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif pajak air tanah adalah 20%. Yang kesembilan yaitu pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%. Yang ke-10 ada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Yang pertama, pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%. Yang kedua, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%. Sedangkan yang ketiga, tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dikenakan tarif sebesar 50%. Dan yang terakhir yaitu pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, dan lain sebagainya. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.